Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 dari Universitas Pancasakti Tegal. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran dan berikut adalah kartu ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat kelas 10 AK2? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Riani. Kali ini masih melalui aplikasi Zoom Meeting. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar dalam kita belajar hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anakku yang hebat kelas 10 AK2, Bu Riani akan mempresensi kalian. Coba kalian bisa nyalakan kameranya. Bu Riani ingin melihat wajah tampan dan cantik kalian yang luar biasa. Tampak semuanya memakai seragam OSIS dengan identitas yang lengkap. Oke, dilihat dari partisipan yang sudah bergabung di sini, semuanya sudah masuk ke dalam Zoom Meeting. Akan tetapi kalian jangan lupa juga untuk melakukan presensi di Google Classroom kalian. Sudah melakukan presensi anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, bagus. Oke, kalian bisa mengikuti PJJ dengan baik. Kita harus tetap waspada anak-anak karena pandemi ini masih belum selesai. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi debat. Materi debat ini ada pada KD 3.12. Sambil menunggu proses pembukaan salindia dari Bu Riani. Oke. KD ini ada pada KD 3.12, yaitu menghubungkan permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. KD keterampilannya yaitu ada di 4.12, yaitu mengonstruksi permasalahan, isu, sudut pandang, argumen beberapa pihak dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menghubungkan permasalahan, sudut pandang, argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik, dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, ada baiknya silahkan kalian saksikan dan cermati video yang sudah Bu Riani bagikan di classroom kalian. Kalian bisa simak melalui classroom kalian. Apa kalian sudah menyaksikannya melalui classroom? Sudah belum? Materi ini Bu Riani share di KBM Selasa 17 November 2020. Di situ sudah ada presensi. Ada materi dan contoh video debat, ada poin hasil diskusi, ada LKPD debat. Ini semua nanti harus kalian buka dan yang harus dikerjakan yaitu hasil diskusi dan LKPD debat. Coba Bu Riani akan mengecek presensinya di Google Classroom. Baru 9 anak yang melakukan presensi, padahal kalian di Zoom Meeting
hadir semua. Jangan lupa nanti yang belum presensi ya. Nah, selanjutnya materi dan contoh video debat. Bu Riani bagikan di sini. Di sini ada handout materi debat, ada bahan ajar PowerPoint yang Bu Riani tayangkan, ada contoh link dari video debat. Nah, sekarang kalian coba cermati contoh dari video yang sudah Bu Riani bagikan ini. Nah, sambil menunggu proses pemutaran video ini, topik untuk debate competition kali ini adalah penolakan terhadap kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dinilai terlalu tergesa-gesa. Kenapa? Karena penyusunan kurikulum 2013 tidak didasarkan pada standarisasi yang jelas. Dari laporan BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, kurikulum 2013 tidak berdasarkan riset yang secara menyeluruh. Bahkan evaluasi terhadap KTSP yang membuktikan bahwa KTSP mengalami kegagalan itu sama sekali tidak ada. Bahwa KTSP uji evaluasi tidak terbukti ada yang gagal. Dalam draft kurikulum 2013 bahwa banyak kelemahan KTSP yang sudah menjadi pemicu bahwa kurikulum 2013 harus diproduksi. Kelemahan KTSP yang lainnya adalah multitafsir, sehingga sekolah-sekolah dibiarkan untuk membuat silabus sendiri, di mana hal ini tidak akan menghasilkan output yang sama untuk dapat membentuk kompetensi siswa di tingkat sekolah dasar. Dan banyak berita yang menyebutkan bahwa kurikulum 2013 hanya dipersiapkan 6 bulan. Padahal kurikulum itu dipakai selama 3-10 tahun. Dan masalahnya di sini adalah para tenaga pendidik di Indonesia kurang mendapat pelatihan. Guru-guru yang ada di seluruh Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk membuat kurikulum yang sederajat. Istilahnya mereka setara. Berdasarkan riset dari European Scientific Journal itu menyatakan bahwa murid yang belajar 2 hari dalam seminggu itu lebih memiliki prestasi lebih banyak daripada siswa yang bersekolah dari Senin sampai hari Sabtu. Saya ingin bertanya, apakah 2 hari yang dilakukan percobaannya di luar negeri itu sudah dilakukan di Indonesia? Kita tidak bisa melabel, tidak bisa melakukan stereotip dengan anak-anak di luar negeri dengan anak-anak di Indonesia. Untuk kompetensi dasar itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kenapa silabus itu tidak disamakan? Karena keadaan tiap-tiap masyarakat itu berbeda-beda. Kita melihat sekarang, kalau semisal kebijakan-kebijakan sebelumnya KTSP 2006 yang memberikan otonomi ke sekolah-sekolah untuk menerapkan silabus, untuk menetapkan kurikulum, itu sangat tidak efektif menurut kami, kawan. Kita melihat di berbagai daerah sudah sepantasnya pemerintah menciptakan sebuah regulasi yang mengatur pemerataan sistem pendidikan nasional. Dengan mewujudkan sistem pendidikan yang satu, maka cita-cita bangsa akan tercapai. Di sini saya akan menegaskan kembali, banyak sekali pelanggaran aturan yang terjadi di kurikulum 2013. Dari contoh simpelnya tadi sudah disebutkan bahwa ada undang-undang yang telah menyatakan harus ada 10 mata pelajaran, dan itu menyalahi undang-undang tersebut. Di dalam kurikulum ini sudah dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pendidiknya memberikan pendidikan dengan cara membebaskan siswanya untuk berkreasi, bukan malah gurunya yang berkreasi. Kurikulum 2013 sistemnya lebih saintis, jadi siswanya lebih dibebaskan untuk berkreativitas sesuai dengan ilmu yang sedang ditekuni. Bangsa kita dari dulu terbiasa dengan menghafal. Bayangkan anak kelas 1 harus ujian menghafal. Jadi kalau kita tidak membiarkan mereka untuk lebih kreatif, mereka akan selamanya menjadi individu yang penghafal. Kita menolak dengan tegas adanya kurikulum 2013. Karena apa? Karena di sini pemerintah terkesan dan pemerintah merasa menghalalkan segala cara untuk melegalkan sebuah kurikulum yang baru. Nah, di sini sudah jelas bahwa pemerintah seharusnya, walaupun dia harus mengejar dinamika, kita punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Ini yang pertama menjadi kita menjadi tidak setuju. Kemudian adalah tidak adanya riset yang jelas di Indonesia. Tadi tim Citarum mengatakan bahwa ada riset 2 hari itu lebih baik daripada belajar seminggu. Tapi itu di luar negeri. Di Indonesia bisa apa enggak? Tidak ada riset. Jadi argumen tadi tidak bisa diterima. Kami tetap mendukung kurikulum 2013. Mengapa? Kami terkotak-kotak seperti kata tim pro tadi. Ini hal yang membuat Indonesia tidak bisa maju.
Sudah kalian amati semua ya? Ada yang tahu video tadi video apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Fadila, video apa Mbak? Itu tadi video debat, Bu. Video contoh praktik debat. Materi yang dibicarakan tadi apa Mbak Fadila? Itu materinya tentang menolak kurikulum 2013, Bu. Bagus, pintar. Video tadi materinya itu tentang menolak pelaksanaan kurikulum 2013. Oke. Selanjutnya, unsur-unsur apa saja yang ada dalam debat tersebut? Ada moderator, terus Ada moderator, tim afirmatif, pembicara 3, dan tim oposisi, pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, dan ada timer. Ada timer. Bagus sekali Mbak Ani Masruroh. Jadi di situ ada unsur-unsur debat yang lain, yaitu ada moderator, ada tim pro, ada tim kontra, ada timer, ada notulisnya juga. Nah, tim pro dan tim kontra itu dibagi menjadi pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Terus, bagaimana caranya tadi dalam menyampaikan argumen yang di dalam debat itu harus seperti apa? Ada yang tahu? Cara menyampaikannya tadi seperti apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Rahayu? Dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan lawan tim. Dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung lawan tim. Baik, bagus sekali Mbak Rahayu, terima kasih. Baiklah, setelah kalian selesai menyaksikan video debat tadi, akan Bu Riani jelaskan materi mengenai debat melalui PPT, melalui PowerPoint atau salin dia yang sudah Bu Riani bagikan. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, sudah, Bu. Sekarang, apa itu debat? Ada yang tahu? Apa itu debat? Debat adalah kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Bagus sekali Mbak Rahayu, sudah 2 kali menjawab. Luar biasa keaktifannya. Debat itu adalah sebuah kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak, baik perseorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan suatu masalah ataupun perbedaan. Jadi debat itu ada aturannya, ada kelompoknya. Jadi tidak seperti debat adu kusir yang sering kalian lakukan bersama dengan teman kalian. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Sudah, Bu. Yang berikutnya, apa sih tujuan dari debat? Kenapa kok orang itu melakukan debat? Yang pertama, tujuan debat itu untuk melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Yang kedua, debat itu melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Yang keempat, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Terus yang terakhir yaitu memantapkan pemahaman seseorang terhadap materi yang diperdebatkan. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada di dalam debat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ani, unsur-unsur yang ada di dalam debat itu tentunya yang pertama itu ada mosi. Mosi itu apa? Topik yang akan dibicarakan, Bu. Mosi adalah topik yang akan dibicarakan. Bagus sekali. Mosi adalah topik yang akan dibicarakan. Dalam memilih mosi, sebaiknya adalah mosi yang aktual. Artinya aktual apa? Berarti dia masih ada dalam kurun antara 3 sampai 6 bulan terakhir.
Terus yang berikutnya ada tim oposisi atau tim kontra. Terus yang ketiga ada tim afirmatif atau tim yang setuju dengan mosi. Yang keempat yaitu ada moderator. Yang kelima ada notulis. Terus yang keenam ada timer. Nah, sekarang kita akan jelaskan unsur-unsur debat tadi satu persatu. Yang pertama mosi, tadi sudah dijawab oleh Mbak Fadila. Mosi itu topik atau hal yang ingin diperdebatkan. Tentunya mosi ini mengandung suatu hal yang pro ataupun kontra, biasanya bersifat kontroversial. Yang berikutnya ada tim afirmatif. Tim afirmatif di sini dibagi menjadi 3 pembicara. Pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Pembicara pertama tugasnya apa? Ada menyampaikan definisi dari topik, menyampaikan pandangan umum tentang topik, menyampaikan pembagian kerja tim, menyampaikan argumen pertama, selanjutnya adalah menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Sedangkan pembicara kedua tugasnya apa? Yaitu menyanggah argumen pembicara pertama dari tim negatif, menyampaikan kembali pandangan secara umum terhadap topik, menyampaikan argumen, terus yang terakhir, menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Pembicara ketiga dari tim afirmatif yaitu tugasnya menyanggah argumen lawan, prioritaskan argumen yang paling penting, terus yang berikutnya adalah menegaskan kembali pandangan umum terhadap mosi, terus yang terakhir menyimpulkan argumen dari tim. Nah, pembicara kedua dan ketiga dari tim afirmatif ataupun tim oposisi nanti berhak untuk menyampaikan pidato balasan atau pidato penutup. Nah, pidato penutup itu isinya apa? Yang pertama, menyampaikan rangkuman jalannya debat. Yang kedua, membahas masing-masing tim terhadap topik yang diberikan. Terus yang terakhir, menegaskan keunggulan yang dimiliki tim afirmatif mau dibandingkan dengan tim negatif. Pidato penutup tidak boleh mengandung argumen ataupun sanggahan yang baru. Nah, sekarang tim oposisi. Tim oposisi sama dengan tim afirmatif, yaitu ada pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Perbedaannya ada pada pembicara pertama tim oposisi dan tim afirmatif. Tugas pembicara pertama tim oposisi adalah menyampaikan pandangan tim terhadap definisi yang diberikan oleh tim afirmatif. Yang berikutnya, menyanggah argumen pembicara satu dari tim afirmatif. Yang ketiga, menyampaikan pandangan secara umum tentang topik yang berisikan benang merah. Selanjutnya, menyampaikan pembagian kerja tim. Terus menyampaikan argumen pertama, terus yang terakhir menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Letak perbedaannya cuma ada pada pembicara pertama. Kalau pembicara pertama afirmatif itu membangun mosi, kalau yang pembicara pertama oposisi yaitu menyampaikan pandangan tim terhadap definisi yang disampaikan oleh tim afirmatif. Sedangkan tugas pembicara kedua dan pembicara ketiga tim oposisi itu sama dengan pembicara afirmatif. Untuk pidato balasan juga hanya diperkenankan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Dapat kalian lihat, di sini sama tugasnya seperti yang tadi. Pidato penutup juga tidak boleh mengandung argumen baru maupun sanggahan yang baru.
Selanjutnya ada moderator. Moderator itu tugasnya apa? Ada yang tahu, Mbak Rizka? Orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan, mulai dari membacakan tata tertib debat, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta debat. Luar biasa, Sama-sama. suaranya mantap sekali. Oke, moderator itu adalah pemimpin debat. Jadi orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan, mulai dari membacakan tata tertib debat, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta debat. Itu notulis. Notulis di sini adalah orang yang bertugas mencatat dan menulis kesimpulan dari debat. Terus selanjutnya ada timer. Timer adalah orang yang bertugas mencatat dan mengatur waktu di dalam debat. Nah, sekarang bagaimanakah cara menyampaikan argumen di dalam debat? Ada yang tahu? Coba. Coba diulangi lagi Mbak Rahayu, tadi apa? Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung tim lawan. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak boleh menyinggung tim lawan. Bagus. Terus, menyampaikan pendapat atau argumen setelah dipersilahkan oleh moderator. Jadi sebelum dipersilahkan, kita tidak boleh berbicara terlebih dahulu. Terus yang berikutnya, sampaikan argumen atau pendapat dengan jelas dan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, argumen yang disampaikan harus sesuai dengan mosi yang dibicarakan. Jadi kalau pembicaraannya mengenai kurikulum, kalian tidak boleh menanyakan hal yang lain, misalnya tentang korupsi. Jadi pertanyaannya atau argumennya harus sesuai dengan tema yang dibicarakan. Terus yang terakhir, argumen tidak boleh menjelek-jelekan atau menyinggung pihak lain ataupun mengandung unsur sara. Ada yang tahu sara itu apa? Sara, ada yang tahu? Sara adalah suku, agama, ras, antar golongan. Jadi kita tidak boleh sebagai bangsa yang majemuk, kita tidak boleh saling menjelekan antara suku, agama, dan golongan yang berbeda. Nah, selanjutnya format debat itu ada banyak. Nah, yang sering kita gunakan adalah sistem parlemen Asia atau ASEAN Parliamentary. Terus yang berikutnya menggunakan 2 tim afirmatif oposisi yang masing-masing terdiri dari 3 pembicara. Terus yang ketiga, setiap peserta diberikan waktu 7 menit. Pidato balasan di akhir perdebatan. Terus yang selanjutnya, waktu ideal dalam debat itu 6 menit 45 detik sampai 7 menit 20 detik untuk aturan di LDBI. Nah, ini bisa kalian baca. Jadi nanti ada waktu khusus atau kita sebut nanti case building atau pembangunan mosi. Ada interupsi diberikan selama kurang lebih 10 detik ketika peserta lawan telah mempersilahkan. Terus disarankan menerima 1-2 interupsi saat pidato. Di dalam debat itu pembicaraan diawali dari tim afirmatif. Ini ada di nomor 1. Tim afirmatif atau tim yang setuju ini pembicara pertama melakukan pembangunan mosi. Terus urutan berikutnya yaitu pembicara pertama tim oposisi, pembicara kedua afirmatif, pembicara kedua oposisi, ketiga afirmatif, ketiga oposisi, terus pembicara balasan atau pidato balasan dari kedua belah pihak diawali dari oposisi terlebih dahulu. Nah, sekarang peran tim afirmatif di dalam debat. Peran tim afirmatif di dalam debat yang pertama yaitu menjelaskan dan memberikan definisi atas masalah yang diperdebatkan dengan alasan dan landasan yang jelas serta masih bisa diperdebatkan. Yang kedua, memberikan parameter yang jelas tentang
cangkupan yang diperdebatkan. Contohnya adalah memberikan penjelasan serta batasan terhadap apa yang akan diperdebatkan. Sedangkan peran tim oposisi yaitu yang pertama menolak argumen atau permasalahan dari tim lawan. Yang kedua, mengklarifikasi masalah dan ideologi mengapa menentang mosi dari afirmatif dengan argumen-argumen yang jelas. Dengan dua pilihan tentunya, menerima argumen, tetapi jelaskan mengapa solusi atau argumen dari tim lawan tidak menyelesaikan masalah atau mosi yang diperdebatkan, atau menerima argumen dan solusi, tetapi jelaskan mengapa solusi dan argumen yang diberikan hanya akan menghasilkan masalah lain daripada memberikan penyelesaian yang berarti. Saya mau tanya, Bu, tadi itu LDBI itu apa ya? LDBI itu adalah lomba debat bahasa Indonesia. Jadi debat itu ada debat bahasa Inggris, ada debat bahasa Indonesia. Nah, LDBI itu adalah patokan lomba debat bahasa Indonesia. Berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ada lagi yang lain? Terima kasih Mbak Fadila. Ada yang mau bertanya lagi sebelum masuk ke dalam LKPD? Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Riani anggap kalian sudah paham. Kalau sudah paham, berarti kalian harus mengerjakan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan, yang sudah Bu Riani share di Google Classroom kalian. Baik, Bu. Sudah dibuka Classroom-nya? Nah, di sini ada LKPD debat. Tapi sebelum kalian mengerjakan LKPD debat, silahkan kalian diskusikan materi yang sudah Bu Riani sampaikan melalui Salindia atau PowerPoint, dan apa yang kalian amati melalui video. Kalau kalian sudah selesai melakukan diskusi, kalian boleh mengerjakan LKPD debat ini. Nanti hasil diskusi kalian tuangkan di sini. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah tepat waktu mengirimkan pekerjaan kalian di Google Classroom, sudah disiplin, maka kita akan membahas secara bersama-sama tentang soal yang sudah kalian kerjakan. Pertanyaan yang ada di dalam LKPD ada 4. Yang pertama, sebutkan 3 tema yang bisa dijadikan sebagai mosi di dalam debat. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Silahkan. Masalah pembelajaran jarak jauh, Bu. Oh ya, Mbak Rizka, masalah pembelajaran jarak jauh. Alasannya kenapa? Itu pertanyaan nomor 2. Alasannya kenapa? Karena menimbulkan pro dan kontra, Bu. Karena menimbulkan pro dan kontra. Ada yang senang belajar jarak jauh dari rumah sambil memegang HP, sambil tiduran. Ada juga yang suka pergi ke sekolah karena pengen ketemu dengan teman-temannya, dengan Bapak Ibu gurunya. Bagus, Mbak Rizka. Ya, Terus yang berikutnya, tema apa lagi yang bisa dijadikan mosi debat? Tentang pemberian bantuan langsung tunai, Bu, kepada masyarakat. Oke, Mbak Kurnia, tentang pemberian BLT pada masyarakat. Alasannya kenapa? Karena pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Setelah Bu Riani selesai menyampaikan materi debat melalui Salindia, sekarang tugas kalian adalah melakukan diskusi mengenai hasil dari diskusi bersama kelompok kalian tuangkan dalam pembelajaran silahkan kalian tuangkan dalam classroom kalian, yaitu di poin hasil diskusi. Nah, setelah itu, kalian nanti mengerjakan LKPD debat yang sudah Bu Riani bagikan di sini.
Diskusi bisa kalian lakukan melalui WhatsApp group yang sudah ada. Nanti Bu Riani ikut masuk di grup WhatsApp juga. Bu Riani akan pantau bagaimana cara kalian berdiskusi. Nanti kalian juga boleh menilai teman kalian bagaimanakah mereka dalam berdiskusi. Formatnya sudah Bu Riani bagikan juga dalam WA group yang kemarin sudah diterima ya? Ya, sudah. Nah, silahkan kalian lakukan diskusi selama 20 menit di WhatsApp group. Nanti setelah itu tuangkan hasilnya di sini, di Google Classroom kalian. Baiklah, dari hasil diskusi sudah banyak yang masuk di Classroom kalian. Sekarang akan kita bahas bersama-sama dari soal yang sudah kalian kerjakan di dalam LKPD debat itu. Jelaskan 3 mosi yang bisa kalian jadikan sebagai tema debat. Nah, kira-kira mosinya apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Mosi yang aktual adalah 3-6 bulan terakhir. Alasan bisa dijadikan mosi debat, masalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19 memberatkan guru dan peserta didik. Alasan masalah ini bisa dijadikan tema debat karena masalah ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan masalah ini sedang dialami oleh masyarakat sekarang ini. Oke, alasannya kenapa kok PJJ itu bisa dijadikan sebagai tema debat? Karena mengandung unsur pro dan kontra yang memberatkan ataupun yang memudahkan. Terus ada lagi tema apa lagi? Coba satu lagi yang bisa dijadikan tema debat. Misalnya sekarang lagi maraknya anak-anak itu belajar menggunakan HP. Karena PJJ anak-anak menggunakan HP. Kira-kira kalau penggunaan HP di anak-anak itu dijadikan tema debat, bisa apa tidak? Ya? Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, Bu. Kalau sisi positifnya kan sekarang pembelajarannya jarak jauh, jadi harus menggunakan HP. Ya. Kalau sisi negatifnya, HP itu bisa merusak ganggu mata, terus bisa konsentrasi. Ya, menghasilkan dampak buruk juga. Oke. Bagus sekali Mbak Kurnia. Bahwa HP bisa dijadikan, penggunaan HP di anak-anak bisa dijadikan tema debat karena itu mengandung sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya ya anak-anak semakin melek dengan teknologi, anak-anak menjadi lebih canggih dari zamannya, tapi untuk kekurangannya anak-anak itu menjadi ketergantungan dengan HP. Kadang anak tidak bisa lepas dari HP. Oke, baiklah, pertanyaan nomor 1 dan 2 sudah terjawab ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 bunyinya apa, Mbak Rahayu? Unsur-unsur dalam debat, Bu. Sebutkan unsur-unsur di dalam debat. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Rifatul Fatimah. Unsur-unsur dari debat yakni 1. Mosi, 2. Tim afirmatif, 3. Tim oposisi, dan 4. Moderator. Oke, bagus sekali Mbak Rifatul Fatimah. Walaupun suaranya lemah lembut, ternyata jawabannya benar semua. Apa yang harus dilakukan ketika menyampaikan argumen di dalam debat? Yang pertama adalah berbicara ketika moderator sudah menyampaikan atau sudah mempersilahkan untuk berbicara. Yang kedua, sampaikan argumen dengan sopan dan jelas. Argumen yang disampaikan tidak boleh keluar dari mosi. Terus, apalagi? Argumen tidak boleh mengandung unsur sara atau tidak boleh menyinggung pihak lain. Baiklah, soal-soal yang tadi sudah kita bahas bersama. Nanti di Google Classroom akan Bu Riani kasih nilai, saya kembalikan ke kalian, nanti ditunggu saja. Tapi kalian sudah tahu jawabannya sekarang ya.
karena sudah kita bahas bersama-sama di sini. Setelah kalian selesai mengerjakan soal ini dan kita bahas, berarti kita sudah ada pada penghujung pelajaran hari ini. Sebelum Bu Riani tutup, adakah kalian yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Bu Riani tutup. Kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa debat itu adalah kegiatan adu argumentasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu masalah. Debat itu sangat penting bagi kehidupan kita karena debat merupakan salah satu dari teks negosiasi. Nah, negosiasi ini sangat berguna di kehidupan kita di masyarakat ataupun nanti pada saat kita di dunia kerja. Jadi mempelajari debat itu sangat penting, harus tetap semangat, tidak boleh menyerah, kalian harus terus berlatih berbicara supaya kemampuan kalian dalam berbicara terus meningkat. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan melakukan praktik debat. Nah, karena kalian akan melakukan praktik debat, tugas kalian adalah mencari mosi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan tema debat. Ingat, mosi yang harus kalian cari adalah mosi yang aktual. Artinya apa? Mosi itu adalah mosi yang masih baru, artinya tidak terlalu lama. Sampailah sudah kita di penghujung pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Anak kelas 10-2 yang begitu semangat, begitu rapi, cantik-cantik, dan ganteng. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang sudah kita capai pada hari ini menjadi berkah untuk kehidupan kita. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ingat pesan Bu Riani, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.